اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rohimani wa rohimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang sumber penamaan surah yang ada di dalam Al-Quran. Pasti masih banyak teman-teman yang belum mengetahuinya kan? Maka dari itu simak penjelasan ini sampai akhir. Sebagai sebuah kitab suci, Al-Quran memiliki bagian-bagian penting yang perlu dikenali dalam rangka mempelajarinya. Di antara bagian-bagian tersebut adalah istilah surah. Kata surah akrab digunakan berkaitan dengan Al-Quran, besertaan dengan salah satu nama dari ke-114 surah di dalam Al-Quran. Namun, jarang yang mengetahui tentang apa makna surah itu sendiri. Jarang yang mengetahui apa pengertian surah. Dari mana penamaan surat itu muncul sehingga menjadi nama bagi ke-114 di dalam Al-Quran. Al-Khafiji mendefinisikan surah ialah sebagai sejumlah ayat Al-Quran yang dinamai secara khusus. Definisi ini lebih melihat pada bentuk surah secara utuh yang memang sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad, di mana dalam pengurutan ayat berdasar arahan dari Nabi Muhammad sendiri. Jadi tidak secara acak atau berdasar keinginan para sahabat yang meriwayatkannya. Lantas, siapakah yang memberi nama surat dalam Al-Quran? Nabi ataukah sahabat? Sumber penamaan surah-surah di dalam Al-Quran adalah tauqifi atau berdasar keterangan dari Nabi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan. Dalam hal ini, terdapat beberapa hadis sahih bahwa Rasulullah memberi nama beberapa surah Al-Quran, di antaranya surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Kahfi. Sementara itu, ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah memberi nama seluruh surah dalam Al-Quran, ataukah ada sebagian surah yang pemberian namanya berdasarkan ijtihad para sahabat. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, semua surah dalam Al-Quran yang memberi nama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan semua surah-surah dalam Al-Quran memiliki nama yang diberikan oleh Rasulullah. Demikian pula pendapat Syekh Sulaiman Al-Bajirami rahimahullah. Beliau mengatakan nama-nama surah berdasarkan petunjuk Nabi. Karena nama-nama surah, urutan surah, dan urutan ayat-ayat, tiga hal ini semuanya berdasarkan petunjuk Nabi atas bimbingan Jibril alaihi salam bahwa sistematika Al-Quran di Lauhul Mahfuz adalah seperti itu. Bahkan As-Suyuti rahimahullah menegaskan bahwa semua penamaan surah dalam Al-Quran telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya berdasarkan hadis sahih. Beliau mengatakan terdapat hadis dan atsar yang sahih bahwa semua nama surat dalam Al-Quran berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua, tidak semua nama surah dalam Al-Quran diberikan oleh Rasulullah. Ada sebagian surah yang namanya diberikan oleh Rasulullah dan ada sebagian lagi yang itu dari hasil ijtihad para sahabat. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan kami tidak mengetahui adanya dalil dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa beliau memberi nama seluruh surah. Hanya saja, terdapat beberapa hadis sahih yang menyebutkan nama beberapa surah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Baqarah atau Ali Imran. Sementara nama surah-surah lainnya yang lebih dekat itu dari para sahabat radhiyallahu anhum
Pendapat kedua inilah yang dinilai kuat oleh Dr. Muniroh Ad-Dausiri dalam risalah beliau yang berjudul Asma Suwar Al-Quran, Al-Karim atau nama-nama surah dalam Al-Quran dan keutamaannya. Sekiranya konten ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Syukran jazakumullah.